Ini kita lanjut ya. Halo. Oke. Ke folder terus ke disk C exam, kemudian ke folder htdocs di bagian sini. Ini untuk htdocs ini kita buat folder kerjanya di sini. Ini kita buat folder kerjanya perpustakaan yang sudah dibuat. Kemudian ini untuk file-file beserta folder, dan ini untuk folder kita membuat PDF. Kemudian ini ada admin, di dalamnya ada beberapa file nanti akan dijelaskan. Kemudian ini dia punya database-nya. Ini untuk dia punya tampil interface untuk usernya. Ini file index ini. Oke, setelah itu untuk menjalankan file ini kita ke bagian sini dulu. Ini tadi file yang di dalam folder htdocs itu yaitu perpustakaan. Kita ke bagian indeksnya dulu. Bagian indeks yang ini. Bagian indeks ini nanti dia tampilannya seperti ini. Ini untuk indeks usernya. Jadi kita akan pertama panggil dulu file index ini dulu. Nanti baru kita ke halaman adminnya. Untuk di halaman admin tersebut dia bisa mengelola di halaman ini. Kita ke halaman indeks untuk usernya dulu. Oke, di sini di bagian sini ya. Apa ya? Oke, ini untuk kita panggil folder perpustakaan yang ini. Folder ini di dalam htdocs, kita panggil filenya di dalam sini. Caranya kemudian cari. Dia munculnya seperti ini. Ini semua file ini script ini dia akan jadi seperti ini. Yang pertama saya jelaskan ini dulu. Di bagian atas ini nih dia punya konektor ke database-nya. Kemudian ini untuk source code, tapi ini tidak usah diperhatikan ya. Kemudian ini untuk detailnya, ini yang ini. Kemudian ini semua harus ada karena ini file PHP, jadi untuk memanggil semua file ini harus ada dia punya link semua ini. Ini script ini bisa ditemukan di Bootstrap atau template yang biasa digunakan para programmer. Kemudian ke bagian navnya. Contoh ini navbar. Navbarnya ini dia sampainya di ini nav pembuka, dia sampainya di mana ya? Sabar. Ini nav oke, dia sampai sini filenya. Yang subblok ini dia punya tampilan yang ini ya. Ini untuk yang warna hitam ini, hitam dengan ini semua ini, dia punya desain dari scriptnya yang ini. Dia mulainya dari sini. Di sini yang pertama script image source asset ini nanti
kita panggil file gambar yang ada di dalam folder aset, yaitu gambarnya logo, ekstensinya PNG. Dia memanggil file yang ini di dalam aset ini, kemudian gambar, dia memanggil gambar ini, logo ini, kemudian dia akan tampilnya ini, tampil logo ini. Kemudian yang berikutnya untuk ini, untuk navbar ini tampilannya ini script untuk kita menulis tulisan yang ada di navbar. Contohnya ini kita menulis, untuk ini saya hapus, jadi kita coba contoh saya simpan, kemudian saya ke bagian sini, saya coba refresh, maka nanti tulisan yang Universitas Kristen Indonesia Maluku ini nanti dia akan berubah. Oke, ini dia sudah berubah di sini. Saya kasih kembali dulu filenya. Oke, simpan. Kemudian yang berikutnya, untuk font ini pasti teman-teman atau kakak mereka sudah tahu, ini untuk kita mengatur ukuran di script atau tampilan website kita. Kemudian kalau untuk ini dia session atau ini untuk session untuk login. Nah, jadi session ini digunakan pasti yang sudah belajar website pasti sudah tahu lah untuk apa itu session. Session itu ketika kita login ke dalam akun kita, maka kita sudah login ke dalam, terus kita log out, si pengguna berikutnya tujuannya untuk mengamankan akun kita session. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian di bagian ini yang tombol login pengunjung ini, saya jelaskan sedikit. Di sini dia punya scriptnya di sini. Untuk login ini dia punya scriptnya ada di ini. Dia kan masih dalam navbar ini. Ketika kita klik ini, maka dia akan meminta modal yang ini, modal dimana modal ini dia akan meminta file yang ini, ini. Ketika kita klik bagian login pengunjung ini, dia akan tampilkan seperti ini. Dia tampilnya ini meminta file, semua file yang ini. Sabar. Nah, ini sampai di sini. Kemudian ini, coba saya login. Ini filenya, sabar. Halo? Ya. Masih. File cek loginnya masih error. Kemudian
Cia. Ini saya login ulang ya, ini apa? Hanya waktu untuk zoomnya sudah habis ya. Join ulang di sini. Oke. Oke, kita lanjut ya. Untuk tampilan yang ini, dia punya scriptnya di bagian sini. Ini tulisan ini dia tampilan interface diambil dari database ini. Sabar ya. Pastikan database untuk perpustakaannya sudah dimasukkan ke dalam Excel-nya. Ini perpus ini di bagian profil, di tabel profil ini dimana untuk ini untuk deskripsinya, ini deskripsi. Ini ditampilkan, ini yang semua tulisan di dalam ini ditampilkan di bagian sini. Ini bukan didesain manual, tapi ini displaynya dari database. Dia punya scriptnya berada di bagian sini. Sabar, kita kontrol saja. Deskripsi. Ini dia punya perintah untuk menampilkan data yang ada di dalam database. Dia mulainya dari sini, dimana dia mencari data di tabel lain. Di tabel lain itu yaitu tabel di tabel profil, kemudian ditampilkan di sini. Tabel profil itu menampilkan di kolomnya itu untuk deskripsi saja, dan ini dia menampilkan yang berikutnya, ini script untuk gambar yang ini gambar ini nih, dia punya scriptnya yang ini, dimana kita memanggil gambar ini di dalam folder aset, kemudian folder aset ini, ini folder aset, di dalam folder aset ada folder gambar lagi, kemudian kita panggil gambar yang ini untuk ditampilkan di database di website kita, gambar yang ini. Kemudian untuk tampilan yang ini
Ini semua dia scriptnya yang ini. Nah, ini scriptnya ini untuk tulisan yang ini, yang atas ini, Universitas Kristen. Coba saya ubah di sini. Kita hapus molukunya, kemudian simpan. Kita refresh. Oke, dia akan berubah, tapi yang ini di bawah scriptnya, di bawahnya lagi ini ya, dia punya script atau deskripsinya ini ditulis manual ya, bukan seperti yang di sini, yang bagian ini nih dia displaynya dari database. Kalau yang ini ditulis manual di script atau program kita. Ini kita tulis manualnya seperti ini. Kemudian berikutnya untuk tampilan yang ini. Oh ya, ini untuk warna semua warna biru ini yaitu scriptnya bernama Jumbletron. Jumbletron itu kakak dong bisa temukan di bagian sini. Pokoknya untuk desain semuanya saya menggunakan W3 School ini, di mana W3 School ini sudah menyiapkan semua bootstrap, hanya bootstrap, di mana bootstrap dari versi 4, versi 3 dan 5, tapi kebanyakan saya menggunakan versi 5. Ini untuk semua kita desainnya menggunakan ini, saya desain manualnya menggunakan ini. Kita ambil scriptnya di sini semua. Untuk tampilan awal semuanya itu saya ambilnya di sini dari kontainer, pokoknya dari untuk desain apa saja saya ambil scriptnya dari sini, tinggal kita sesuaikan dengan website yang kita buat. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Untuk yang ini yang bagian putih di dalamnya tulisan kriteria, kemudian kita klik ini, dia munculnya seperti ini. Dia muncul ini di mana tampilannya dari database. Ini semua yang tulisan ini database, jenis buku ini, di mana di dalam database ini dia menampilkan ini jenis buku ini, buku yang ini nih, ini semua ini dia ditampilkan di sini. Nanti kita akan pilih buku apa, dia ini udah hilang ini dia punya scriptnya yang ini. Kemudian kita mau cari buku ini, kemudian kita klikkan kata awalnya, kemudian kita klik cari, maka dia akan tampilnya sih. Ini semua buku yang ini semua dia displaynya dari database seperti itu. Ini untuk menu pencariannya, dia punya scriptnya di bagian mulai dari sini. Dia punya formnya ini, dia akan display dari database-nya. Oke, ini dia punya scriptnya yang ini. Kemudian untuk tombol penelusuran buku ini dia punya scriptnya yang ini. Ini
dia punya buttonnya, button untuk ini penerusan buku. Kemudian untuk ini button untuk ini pendaftaran pengunjung, ini dia sama seperti tadi untuk login pengunjung, ini kita menggunakan modal ya. Modal itu bisa ditemukan di tadi yang saya jelaskan di W3 School. Kemudian oke, seperti itu. Ini tombol carinya. Kemudian untuk yang ini juga di bagian bawahnya juga displaynya dari database ya. Ini. Untuk yang ini bagian ini nih, ini dia punya modal untuk pendaftaran pengunjung ya. Nah, ini dia sampainya di sini. Ini script panjang ini dia ini. Yang ini. Kita klik ini, maka dia muncul seperti ini. Kemudian ini untuk tampilan ke usernya. Kemudian kita masuk ke bagian adminnya yang mengelola user ini, dimana kita ketikkan di sini indeks admin enter. Oke, ini untuk indeks tampilan untuk halaman admin untuk kita login ke dalam halaman admin. Dia punya scriptnya di sini, ini di dalam folder admin di bagian ini. Bukan indeks ya untuk tampilan usernya ya, tapi ini kita masuk ke admin, kemudian di dalam admin ada indeksnya, dimana indeksnya ini semuanya untuk halaman untuk login ke admin. Session ini tadi saya sudah jelaskan, ini semua. Kemudian dia punya foldernya yang ini ya, di dalam admin dia filenya ini, file indeks ini yang tampilannya seperti ini. Kemudian kita coba login ini harus sesuai dengan email yang ada di database ya. Ini emailnya sudah tersimpan otomatis, jadi saya coba login. Oke, ini kemudian kita coba logout. Ini untuk tampilan adminnya ya. Adminnya ini kita bisa mengelola di dalamnya ada bagian profil, admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, ada beberapa menu ya, buku, pengunjung, kemudian data peminjaman. Kemudian tadi yang saya sudah bilang fungsi dari session yang ini, ini session ini ketika kita login ketika statusnya login, maka dia akan menuju ke halaman beranda. Ini halaman beranda ini. Kita back pun dia tetap di sini. Kita logout dulu baru dia menuju ke halaman indeksnya. Kita back, dia tidak akan kembali ke halaman beranda yang tadi kita login karena ini sudah diamankan oleh session. Kita login ulang, kemudian ini tombol ini untuk kita menambahkan data untuk adminnya. Tadi saya sudah bilang ini adalah modal ya di penjelasan awal tadi. Kita menambahkan datanya di sini, tidak perlu menambahkan data di sini di bagian sini. Ini kan datanya kan hanya satu, tapi ini kita buatnya di sini.
kita menambahkannya di bagian sini. Contoh admin ya, kita menambahkan satu contoh ya, ini hanya contoh. Kita simpan, maka dia akan otomatis tersimpan di dalam database. Oh, sabar, ini saya belum ubahnya di sini. Untuk admin create. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tombol lemari, sama seperti ini untuk laporannya. Laporannya ini kita bisa cetaknya dalam bentuk Excel dan PDF. Ini untuk Excelnya kita bisa download ya, langsung download. Kemudian ada untuk PDF-nya ini. Kurang lebih tampilannya untuk adminnya seperti kita kayak menuju ke skripsi. Untuk scriptnya ini di bagian halaman beranda ya, dia scriptnya pada umumnya sama seperti yang tadi display awal tadi di bagian halaman indeks. Untuk user ini ya, dia sama seperti usernya, tapi script di dalam admin ini, dalam beranda admin ini, dia lebih panjang karena beberapa, yaitu di sini ada yang pertama itu ada navbar yang tadi sudah bilang, dan ada beberapa menu yang ini dari profil, admin, lemari, rak, dan ini semua nama tabel ya. Nama tabel yang kita buat di dalam sebuah menu, kemudian kita tinggal klik dan dia akan menampilkan data yang ada di dalam tabel, beberapa tabel ini, mulai dari admin, buku, detail, jenis buku, lemari, penerbit, pengunjung, penulis, pinjam, profil. Seperti ini, kita tinggal kliknya di sini, tinggal dia sudah display. Untuk membuat tombol-tombol ini, scriptnya seperti ini. Mulai dari sini, nav ini. Oke, sampai di sini. Ini untuk script untuk di atas yang ini, desainnya yang ini. Ini modal tadi sudah semuanya sama ya, untuk nama pada umumnya modal saya sudah jelaskan. Kemudian di bagian ini dia display untuk ini script untuk display ya, untuk menampilkan data yang ada dalam database. Ini untuk menampilkan bagian profil ini. Menampilkan ini. Dia menampilkan ini tabel profil ini. Dia menampilkan semua tabel profil ini ditampilkan
dalam bentuk tampilan website, tapi untuk halaman adminnya. Ini yang dikelola adalah halaman admin sendiri. Ini ya, ini kemudian kita menuju ke script yang berikutnya. Ini ini tampilannya, ini semua modal ya, modal yang ada di sini. Tampilannya ini kita membuat untuk ini. Kemudian ini script untuk laporan tadi ya. Ini semua diambil dari Bootstrap atau localhost W3 School tadi yang saya sudah bilang. Sabar ya. Untuk tampilan ini, ini dua ini dia beradanya di sini. Scriptnya yang ini. Excel dengan PDF ini, ketika kita kliknya, dia kan ada di dalam link kan. Ketika kita kliknya di bagian ini, maka dia muncul dua ini. Nanti kali tinggal mendownload file di dalamnya. Data-data di dalam sini nanti akan dicetak dalam bentuk PDF dan Excel ya. Terserah kita mau apa. Intinya adalah file yang kita mau download. Data yang ada di dalam database itu kita bisa mencetaknya. Untuk tampilan ini kita cetaknya dalam bentuk tabel di dalam PDF dan Excel. Sama seperti yang lainnya, ini untuk script untuk tampilan atau tabel displaynya. Contohnya seperti ini. Yang pertama, display tabel untuk bagian admin ya. Ini menu 1 ini dia displaynya ini admin kan di sini. Kenapa kita klik ini dia muncul button ini untuk kita menambahkan beberapa foto ya. Kita unggah fotonya di sini, kemudian kita di sini ada tombol edit, hapus. Ini untuk display tabelnya. Ini sampai di sini ya untuk script untuk display tabelnya. Ini semua modal yang saya sudah jelaskan. Ini modal untuk unggah foto ini. Tadi yang saya bilang modal untuk unggah foto di mana kita klik ini dia munculnya seperti ini. Yang ini semua ini dia modalnya yang ini. Kurang lebih untuk penjelasannya seperti ini juga modal ya.
bisa disesuaikan dengan beberapa tabel yang ada dalam database. Untuk pengerjaan ini membutuhkan beberapa hari, yaitu saya mengerjakan ini waktunya adalah kurang lebih 2 atau 3 minggu karena desainnya mulai dari kita desain tampilan adminnya baru menuju ke tampilan usernya. Untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu, nanti tinggal disesuaikan dengan database yang ada. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nanti kalau mau tanya memang atau saya berhenti screen baikkan ini screen kok ini baikkan screen di situ supaya mau tanya kan tinggal saya info jelaskan saja atau bagaimana? Gimana ya? Katong belajar dulu, nanti kalau kurang paham kah baru tanya juga. Masalahnya kalau mau ya sabar ya, saya ini bagikan ulang saja. Ya. Ini semua nih kalau saya menjelaskan dari awal langkah-langkah semua itu terlalu panjang ini nih. Iya. Ini nih saya jelaskan maksudnya pada umumnya saja. Kalau mau jelaskan dia baris per baris itu terlalu panjang kok ini. Makanya ini nih dia punya skripnya sama saja, tinggal diulang sesuaikan dengan database yang ada saja sih. Hanya pengerjaannya kan lama tuh ini nih. Intinya kita tahu beberapa file ini dia punya displaynya itu ini scriptnya untuk menampilkan ini dan contoh kayak ini ya, untuk bagian ini nih dia punya display untuk bagian adminnya. Nah, ini bagian admin, dia display untuk bagian adminnya sampai di sini, mulai dari PHP pembuka sampai di modal yang ini sampai di sini. Bukan ini admin kan. Di mana ya tadi saya? Ini. Dari sini sampai di bagian sini. Ini untuk display untuk ini. Bagian ini. Profil ini. Semua. Kita bisa mengubah datanya dari sini. Ubah langsung, ini kan untuk profil kan, jadi tidak bisa edit, kita ubah di sini langsung simple. Ini untuk adminnya, kita bisa menambahkan adminnya siapa saja. Ini modal yang saya sudah jelaskan, contohnya seperti ini, modal untuk admin saja. Modal admin ini sampai di sini. Nanti ini kalau tidak mengerti di mana tinggal tanya saja. Oke. Kalau untuk desain yang seperti yang kalian punya yang coordinator tuh, itu tuh dia punya template-nya sudah disiapkan di websitenya, hanya kita tinggal sesuaikan saja. Tapi kalau yang ini nih saya bangunnya dari awal tuh saya ambil dia punya semua tampilan tuh ambil di sini, ambilnya di sini,
mulai dari dia punya kontainer, kemudian dia punya carousel, navbar, nav, dia punya modalnya, semua saya ambil di sini. Kemudian saya tinggal sesuaikan saja, ambil script modalnya di sini. Nanti kalau mau tanya cara ambil script di dalam Bootstrap W3 School ini, nanti saya jelaskan kalau mau tahu. Cara ambilnya tinggal, karena di dalam script ini yang ini nih kita tidak bisa ambil semua, kita hanya ambil beberapa yang kita butuhkan di dalam file kita. Kurang lebih seperti itu yang saya mengerti sih, karena yang ini script yang ini nih, ini sebenarnya file yang ini sudah hilang sih, hanya saya ambilnya di websitenya saya yang sudah online sih. Yang ini saya sudah hapus sih, saya download lagi yang di hosting yang saya sudah buat tuh, yang ini nih. Nah ini tadi yang desain banyak-banyak tuh, dia punya tampilan untuk ini apa, ini kan sudah online kan, tadi itu kan kita buatnya kan offline kan, kita desainnya belum di online kan, ini sudah online. Ini dari mereka pernah apa buat website yang di online kan atau tidak? Belum pernah. Untuk laporan yang tadi saya jelaskan, kita tinggal download filenya di sini. Contoh begini ya, untuk buku ini, buku yang ini nih kan, ini kan ada beberapa buku kan, kita mau data ini, data yang ada dalam database ini kita mau jadikan sebuah file kan, kita tinggal ambil tadi, klik di laporan sini, tinggal mau datanya dalam bentuk PDF atau Excel. Kalau PDF kita tinggal lihat ini semua data yang ini semua bukan ditulis di script ya, ini semua desainnya dalam bentuk script di script untuk PDF-nya, tapi semua tulisan ini kita ambilnya dari dalam database buku. Ini semua di dalam database ini. Hanya yang ini untuk display tabelnya ini yang kita buat di dalam script, tapi ini dan ini yang data-data yang di dalamnya ini, di dalam tabel ini, dia displaynya dari database, bukan kita membuat script manual. Kita hanya membuat script untuk memanggil data yang ada di dalam database tersebut. Hanya kan ketong di Kupang sini kan, ketong dosen kan mau pernah sih ketong semester 3 dia kasih PHP, tapi ini PHP Laravel, hanya itu tidak di online kan, tapi PHP pada dasarnya sama sih, tapi ketong dosen tuh maunya ketong belajar tuh desainnya dari awal, langkah-langkah tuh mulai dari script pendek sampai habis baru ini. Bukan kayaknya kalau pakai coordinator kan memang gampang sih, hanya saya tidak mengertinya cara menjalankan filenya itu bagaimana, terus dia punya template untuk tampilan displaynya kan sudah ada tuh, kita tinggal ubah-ubah, itu tuh yang saya tidak suka. Makanya itu tuh kan kita tinggal ubah-ubah, itu kan kita tidak mengerti nanti errornya di mana, kita tidak tahu. Kalau kita desain sendiri begini kan, makanya
kita desain sendiri begini kan kita bisa tahu errornya di mana scriptnya ini. Nanti kalau ini tinggal tanya saya. Oke.